Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala lan dawuh Sopo Ibrahim ibnu Syaiban, Syekh Ibrahim bin Syaiban. Asyarafu tawi kemuliaan iku fit tawadu'i tetap ing dalem sifat andap asor. Wal izzu utawi keagungan kemuliaan fit taqwa ing dalem iku tetap ing dalem takwa. Wal hurriyatu utawi kemerdekaan iku fil qanaati iku tetap ing dalem sifat qanaah menerima. Masih bab tawadu. Syekh Ibrahim bin Syaiban beliau mengatakan asyarafu fit tawadu'i. Kemuliaan itu terletak pada sifat tawadu. Tegese kapan wong niku bisa tawadu, maka Gusti Allah paringi kemuliaan. Semakin orang itu tawadu, semakin merendahkan hatinya, maka semakin Allah muliakan dirinya. Termasuk ibadah kangel tawadu itu. Kula sampean barangkali ngerjakaken salat wis enteng ya. Enteng tabot. Iya. Pamaning waya Jumatan. Subuh ya wis subuh. Jangan asale turuwe kebengian. Kesukan. Iya. Iya. Bisa sholat subuh ke pokok turu. Tapi bakal wis turu kablasan. Ulah sampean mungkin sholat wis enteng, zikir ya biasa lah, sodako ya nyah-nyoh. Tapi ibadah kang abot maning iku ulah sampean gelem duweni sifat tawadhu. Tegese ulah sampean iku mboten ngerasa langkung sae ketimbang wong sejen. Angel. Karena semakin seseorang itu memiliki prestasi kebaikan, entah dalam rupa ibadah, dalam rupa karir, pencapaian apapun, maka muncul kemudian bibit-bibit kesombongan. Nah, untuk menekan itu semua, itu nggak mudah. Mulane Allah kasih nanti kemuliaan bagi siapapun yang punya tawadu. Kadang-kadang kita sibuk dengan ibadah kita, tapi kita tidak memperhatikan hati kita. Apakah ada ar-radha'il, ada kotoran-kotoran dalam hati kita berupa kesombongan. Pada itu asyarafu fit tawadu'i. Kemuliaan itu terletak pada sifat tawadu. Wal izzu fit taqwa. Orang itu akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu karena dia itu memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Miring tuh. Nah, ini ada aja otak bang miring lah. Masih miring. Nah, lempeng wis. Nah, wal izzu fit taqwa. Kemuliaan, keagungan seseorang itu terletak pada ketakwaan. Bukan kedudukan, bukan jabatan, bukan pula apa istilahnya, fisik, ya, aksesoris dan seterusnya. Tapi terhadap kemuliaan. Ya jare Kang Kaji Rome kan kononnya, derajat manusia di sisi Tuhannya. Terus bukan karena itu apal lo. Ya kurang luwe konon. Ini sih Allah yang ila suarikum. Allah itu tidak melihat, tidak memandang diri kita itu dari potongan kita, ya dari sisi fisik kita, kegantengan rupa kita, kecantikan kita. Nah, tapi Allah itu memandang diri kita dari ketakwaannya. Maka lagu tadi derajat manusia di sisi Tuhannya, ya,
Kalau Kiai Dirjo boleh di sisi, tapi nggak apa-apa orang ditakwil kok maknanya, masa nggak boleh? Banyak di Al-Quran itu ada kalimat-kalimat yang kalau tidak ditakwil berbahaya. Yadullaha fauqa aydihim, bahwa tangannya Gusti Allah, ya, bahwa Gusti Allah istawa ala ars, Allah di atas ars. Tapi kan kita tidak memanai Allah itu betul-betul ada di atas ars. Tapi artinya Allah itu pemilik singgasana, Allah menguasai ars. Apa-apa ditakwil. Jadi bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena pangkatnya dan lain sebagainya. Tapi derajat manusia al-izzu bittaqwa. Semakin orang itu menjalankan ketakwaan kepada Allah, dia berusaha menjalankan apa yang diperintah oleh Allah, dia berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, maka Allah berikan kemuliaan. Iya. Jadi mungkin kula sampean ning arepane menungsa ya. Mungkin kemuliaannya di dalam ning pangkate, ning kedudukane, ning duite. Semakin gablek duite, semakin akeh duite, semakin dihormati, jangan konon. Ya kula menungsa, sebab kula menungsa memandange ya apa sing katon bae. Pandangan-pandangan yang sifatnya itu sebetulnya di hadapan Allah itu kecil sekali. Maka bukan itu. Wih, sekian je wis dadi wong mulia je wong kun. Wis diangkat derajate, kan selalu bahasanya begitu kita kepada manusia. Ya, alhamdulillah je kacung sipa wis dimulyakaken derajate, sekian wis dadi kuwu ning desa Plekutukan kan kono. Ya toli ngendi maning. Ya hampir kang langkali. Ana sana blok tapi blok Plekutukan kudu dorong. Kudu dorong. Nah, ulatnya Google Map. Jadi ya Allah, ketika seorang itu memandang orang lain berdasarkan kedudukannya, berdasarkan jabatannya, maka itu remeh di hadapan Allah. Yang jelas Allah itu memandang kita dari sisi ketakwaannya. Walaupun mungkin dia kedudukan duniawinya tak seberapa, dia hanya seorang, mohon maaf, seorang ya kuli kasar. Tapi dia orang bertakwa, Allah junjung derajatnya. Di hadapan Allah mulia. Meskipun mungkin orang lain menganggap dia itu hanya bawahan, dia itu hanya recehan. Tapi karena dia pegang takwa, karena dia berbaju takwa, ya duduk kambi baik. Ya ulah sampean kan istilahnya itu kan baju takwa itu dari Al-Quran. Nah iya, takut istri tua. Takut istri tua. Yang dua sisi jut takut apa ya? Karena memang dari Al-Quran itu mengatakan demikian. Ya, libasut takwa. Artinya takwa itu seperti baju gitu loh. Yang harus kula sampean gawa ning ngendi bae. Lamun kula sampean gawa takwa, apapun profesi kita, dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, tentu kita akan selamat. Selamat dari dosa, selamat dari kejahatan, selamat dari mendolimi orang. Ya karena takwanya dibawa gitu. Nah itu berat kula sampean itu. Mungkin casing kita takwa. Oh kelabi takwa, topongan, topong kaji, topong telu. Kaji ping telu sih. Iya. Tapi sering nipu wong, sering bebodo wong. Sering nganiaya wong dan sebagainya. Maka ini baru pada casing saja, baru tampilan saja. Bukan itu esensinya. Bukan itu intinya. Akan tetapi bagaimana seseorang itu menghadirkan ketakwaan itu dimanapun dia berada. Lagi di masjid ya takwa, ya umum gitu, ya umum. Ning jero masjid takwa lu umum. Ana beli wong jero masjid tuli ngomong, "Pirik ku." Ana beli. Ya contoh bae ki hampir jelas. Ditahan dia mulut.
nggak berani kemudian berbuat macam-macam. Ngono zikir, ibadah, doa, macam-macam. Sodako ya ente yang di masjid. Tapi sok lagi di pasar. Sok ulah sampai lagi aduh karo masjid, aduh karo wong kang sing dikenal. Belum tentu ulah sampai niku takwa. Karena memang takwa itu seperti baju. Ada kalanya orang itu betul-betul dipakai dimanapun, ya kapanpun. Ada juga orang itu sewaktu-waktu saja, temporer saja. Apalagi makanya soleh berkira-kira, soleh berkira-kira, klambiye sopan, omongannya sopan, beli macam-macam lah. Tapi di saat mungkin kita di luaran, belum tentu kemudian kita mampu membawa terus ketakwaan itu laksana baju yang kita pakai. Wal hurriyatu fil qanaah. Kemudian seseorang itu disebut merdeka. Itu ketika seseorang itu punya sifat qanaah. Kata Syekh Ibrahim bin Ibnu Syaiban. Bahwa ketika orang itu sudah punya sifat qanaah, ya, baru qanaah. Apa aja? Mau bawa warung. Belum pada miliki ya, sorry. Apa jadwalnya bagian? Wong dua sifat qanaah, gampang tanggal. Ar-ridho, ya kita ngerasa seneng, ngerasa puas bil maqsumi, ya, dengan bagian yang Allah berikan kepada kita, itulah qanaah. Ulah sampai di gelem terima apa, enak ya diterima, belenak ya diterima. Ya gampang ada terima yang enak ya. Terima duit. Soalnya duitnya luwi pisan. Ya hari kurang kadang-kadang anggar baik kan. Anggar baik wong wadon, deleng wong wadon. Don. Biasa sedina lu wong wadon dibayar 50.000. Toli wong lanang ngupai 20.000, nyewot duit. Mencu. Iya. Kalau kita nerimanya sesuai dengan keinginan kita, barangkali orang nerimanya mudah. Tapi kadang-kadang manusia itu tidak mau menerima atas kekurangan atau bahkan keburukan yang menimpa kita. Maka qanaah ini bagaimana kemudian dia bersikap, ya, dia menerima pandum bagian saking Gusti Allah. Nerimo ing pandum. Ya. Angel, artinya kita betul-betul tuh hati ini lega gitu loh. Kita dapat apa, diuji apa, mendapatkan kenikmatan apa, selalu ridho, selalu menerima. Dan itu puncak kenikmatan seseorang. Sudah tidak lagi kemudian melirik kenikmatan-kenikmatan orang lain. Artinya merem sudah wis. Ajronoli apa ya wis apa jare lan syukuri alhamdulillah. Si poli rezeki apa ya alhamdulillah. Brindeleng rezeki wong. Malah ikut mensyukuri rezeki orang. Nah, ini kan susah. Kenapa orang itu banyak ngeluhnya? Karena dia tidak melirik bagiannya. Dia tidak selalu kemudian meraba apa yang dia terima itu. Tidak mensyukurinya. Kan aneh. Makanya Imam Haddad pernah mengatakan, ya, wa intar dobil maqsumi ista muna'aman. Kalau kamu itu ridho, kamu senang, ya, atas bagian yang Allah berikan kepadamu, maka hidupmu akan nikmat. Berapapun rezekinya, seperti apapun yang kita terima, maka kita terima dengan lapang dada, maka di situ kenikmatan hidup kita. Tapi sebaliknya, wa illam takun tardohu, kalau kita itu tidak ridho, tidak senang, bil maksumi terhadap bagian-bagian Allah yang diberikan kepada kita, istafi hazan. Hidupnya itu akan sedih, akan susah. Wis pugu duwe motor Supratik. Delongwe Vario 160. 160 lah kagok.
Dua motornya mung Suprapit, Supra bapak. Iya. Tapi nglirike ndak kayak bature Kang anyaran PCX. Wis konon Suprapit iku pangapunten. Iya, startere ora jalan. Diengkol. Cegluk, glok. Betan. Dalam bature. Ren, halus. Jero hati panas. Ya Allah, wayang apa aja kita kayak konon. Wis mulai konon dikit awite, kayak beli salah konon, kayak beli salah. Kuayang apa kita kayak konon. Awalnya kita membandingkan dulu. Membandingkan nikmat kita dengan nikmat orang lain. Awalnya begitu. Lama-lama mengeluh. Aduh, kayak kenen bae aja kita. Kang sejen gaji wis semono, kula masih semene bae. Nggak ada kunci ketenangannya itu, nggak ada. Maka kunci ketenangannya wong urip niku ya kula sampean gelem nerima. Wis bakal terima ku laka pada. Iya. Mangan lawe apa bayar dinikmati. Oli oncom ya alhamdulillah, oli tahu ya alhamdulillah, dihibur dewek alhamdulillah. Tahu kan enak, empuk laka balunge. Mau gigi metik ya, mau manual bisa semua kan gitu. Ya dihibur saja kan gitu, enak kan empuk. Pula mangan apa baik, nginum apa baik, sudah alhamdulillah banyak putih ya seger ning awak. Selalu menilai bahwa nikmat yang kita terima itu sisi positifnya itu luar biasa banyaknya. Kalau kita membanding-bandingkan terus, nggak selesai. Karena Allah itu ya beragam ngasih kenikmatan kepada orang itu nggak sama. Ada orang kok perjuangannya keras, tapi kok dapat uangnya segitu-gitu aja. Ada juga orang itu kerjanya santai, tapi kok Allah berikan uang yang berlebih. Nah kalau kita membandingkan milik kita dengan milik dia, stres kita. Stres. Ulane akeh-akeh deleng ning sor. Lihat ke bawah. Alhamdulillah kula kulkas lawang siji ga masih ngademaken. Iya. Aja delenge kulkas Pak Kajian sing pelawange papat. Stres kowe. Mana mene lamun duwe kulkas lawange papat berarti kan gede, isi lu apa? Glondongan. Iya. Langka gunae kula wong beli duwe kan. Kulkas gede-gede lho, langka gunae. Iya. Ada wong sugih yang sugih rawat ya. Sekali belanja ke rong troli. Nah, kula wong beli duwe belanja seplastik pegang utang ora. Aja konon wa. Ya makonon iku lah. Ya Allah Gusti. Jadi memang qanaah itu susah. Tapi perlu dilatih. Orang itu kalau hidupnya sudah qanaah, enjoy saja. Nggak pernah kemudian matanya ini panas melihat orang lain, nggak pernah. Karena selalu menerima. Oh alhamdulillah. Yang ada itu alhamdulillah terus. Sehingga hidupnya ini betapapun mungkin masih banyak kekurangan, akan tetapi ngerasanya itu ayem gitu. Kemana-mana ya nggak cerita-cerita yang apa sih bahasanya kah? Gelendeng baik. Ada orang itu ngobrol nih di pelu, iseng gelendeng. Berarti kan dorong nikmat. Dan qanaah ini sebetulnya harus dimiliki oleh setiap orang. Sehingga apa nggak ada kemudian ketamaan, kerakusan. Sehingga itu kita hidup itu ya sudah lurus-lurus saja gitu. Kenapa kok ada orang itu kemudian melenceng dalam urusan rezeki? Kenapa? Ya karena orang terima. Wis pugu gaji nu nembe 2 juta. Mung dorong bisa mensyukuri apa Kang Anai ku 2 juta
sehingga berpikir yang macam-macam. Sampai kemudian menyimpulkan bahwa yang haram itu boleh barangkali kalau kepepet. Akhirnya terjadi penyelewengan. Gaji 1 juta, jari kula sampean akeh tes titik. Nyata masih korupsi. Berarti mboten qanaah. Tidak qanaah. Masih kurang, hawak. Jare wong Cirebon hawak. Ya, hawak. Wak, tangi wak. Kelingan belingan. Kelingan beli. Ada bu. Wak, tangi wak. Oh, kelingan berarti. Tuh, ada sekuatan tuh. Jadi qanaah. Engko kula merdeka ngoten enggak? Jadi kemerdekaan itu anane sifat qanaah. Kalau kita belum qanaah, kita masih terbelenggu. Kita masih belum merdeka. Masih kita dibayang-bayangi oleh ya tujuan-tujuan yang atau angan-angan yang jauh. Wes, faqala al-musannif wa hakalan cerita sapa ba'duhum setengah ulama ra'aitu ningali ingsun indas sofa ing dalem sandinge bukit sofa rajulan ning wong lanang rakiban ingkang numpak baglatan ing bigol wa baina yadaihi lan tetep ing dalem ngarepe rajul ghilmanun utawi pira-pira bocah ya'nifuna kang pada ya busa ing gilman sopo anasa ing manusa ya malu kok ya'nifuna kan usir kono anasa ing menungsa sumaro aituhu maka nuli weruh ingsun ing rajul di Baghdad ing dalam jagat Baghdad hafian ingkang ngodok ker hasiron kang gundulan tawila sya'ari tur kang dawar rambute fakultu maka matur ingsun lahu marang rajul ma ing apa fa'ala agawe sapa Allah Gusti Allah bika kelawan sira. Dawe pun sebagian ulama mengatakan diceritakan bahwa aku melihat ada seseorang dia itu ke bukit Sofa. Berarti lagi apa? Hah? Sa'i dong. Aduh. Sofa inna sofa wal marwata min sa'airillah. Sofa marwah, sofa marwah. Wis. Siji waktu anak uwong sa'i tekaning bukit Sofa. Iki wong numpak bigol. Bigol. Baru bigol. Hah? Ana jaran. Ya. Ana keledai, himar. Ada bigol. Jare wong maknane kitab sih bloko-doblo. Percampuran antara kuda dan keledai. Numpak kendaraan pun dengan sombongnya itu di depannya itu ada anak-anak kecil diusir, mikir, wakaji lewat, mikir, wakaji lewat, diusir bocah-bocah dengan sombongnya. Ini orang di bukit Sofa. Waalaikumsalam. Dia mengusir orang-orang di sana dengan congkaknya. Dia itu berjalan sambil naik bigol. Kemudian mengusir orang-orang yang di sana. Awas, awas. Bos beras harus lewat. Ya. Awas, awas. Anak pejabat tingkat apa mula? Tingkat 7. Ya RT. Iya. Terus pokoknya ini orang kemudian dengan gagah sombongnya ini mengusir orang-orang di sana. Nah, singkat cerita, summa ra'aituhu bi Baghdad hafiyan hasiran tawilas sya'ari. Sampai pada waktu kemudian orang
yang cerita tadi, melihat seseorang yang pernah menyombongkan diri di Bukit Sofa itu, melihat di daerah Baghdad, buru Baghdad, Pleret, ya, numpak angkot, ya, tekaning perapatan ngali, numpak elek, troli numpak, tekaning Kertajati numpak pesawat. Iya. Troli weng mudun ning bandara Irak. Ning jalan Baghdad, ketemu bahwa wong kuniku ternyata hafian hasiron tawila sya'ari. Itu dalam keadaan wis nyeker, rambutnya awul-awul, iya, rambutnya ini orang jelas wis. Pokoknya kumel, kelihatan orang seperti kurang lebih apa ya? Ya wong edan lah. Wong edan ono suara jelas wis potongan wong edan. Akhirnya fakultu, maka aku bertanya lahu kepada dia, fa'alallahu bika, apa yang Allah lakukan kepadamu? Maksudnya kenapa sampai jadi begini gitu loh. Qala matur sapa rajul tarafa'tu, gumedhe ingsun fi maudhi'in ing dalam siji panggonan ya tawadhu kang pada tawadu sapa nasu menungsa fihi ing dalem maudhi'. Tawadu'ani maka ngasoraken Allah ing ingsun haitsu yatarafa'u ing dalem panggonane pada luhur sapa nasu menungsa. Ternyata apa? Dia jawab, aku jadi begini, aku jadi seperti orang gelandangan begini, seperti orang terhina begini, itu karena aku waktu di Bukit Sofa itu aku menyombongkan diri. Di saat banyak manusia di situ seharusnya merendahkan diri, malah dia itu sombong. Ya wong lagi manasik ibadah haji atau umroh, ya mestinya dia tundukkan betul-betul dirinya itu di hadapan Allah. Kok dia itu malah sombong? Sehingga apa? Ya tawaddu'un nasu fihi fawaddu'ani haitsu yatarafa'un nas. Maka Allah jadikan aku orang terhina di mana di tempat itu banyak orang-orang itu gagah-gagahan, sombong-sombongan. Ya, Baghdad itu kan kota besar, kota masyhur yang di masanya itu banyak dari segala penjuru ke sana, banyak orang-orang besar. Seharusnya di sana itu banyak orang-orang gede, kok malah dia itu justru terhina. Itu sebab apa? Pernah melakukan kesombongan. Kula watir konon lho. Kula ning kene mungkin barangkali kula sombong kira-kira. Ning siji tempat Allah hinakan di tempat yang sehina-hinanya. Karena kita nggak tahu Allah nanti kepada orang yang sombong ini Allah berikan kehinaan itu di mana. Jadi udahlah, wis biasa-biasa baik. Ora usah dadi wong sombong. Nek sombong niku kapan mati ora ono sing gotong. Gelem. Ono sing gelem gotong. Nek ono amplope. Nek ora ono amplope ya wis glethake ae. Ora urus aku. Pendem ya pendem cetek ae wis. Ketok kupingnya ya wis, pokoknya diblesno ning lemah ya wis. Gara-gara terus Jawa Timur sih Pak. Ya satu, iya, iya. Ulah gede hulu, jadi jelmat deh. Iya. Kurang sombong, mungkin ku Allah deh di ambleskan ke bumi. Aduh, ya satu setik mah. Insyaallah. Ngartos ente umpami orang abi teh nyarios Sunda teh, paham teu? Cep. Naon anu cep acisna? Artosna. Iya, cep. Naon acisna cep teh kosong di sakuna teh, kosong. Iya, teh amis, teteh amis.
Tenang wae 7 bahasa insya Allah bisa. Madura. Janganlah. Tak bisa aku. Nah, araco aja sombong. Aja ya bla apa estetik baik. Wong tiku. Wong megu, wong gede. Ya bla apa. Numpak beco piro bayare? 1 juta. Tuh, dadi ora usah sombong kula dadi menungso. Nek sombong iku ora ono sing gotong mati besok. Ora ono sing nolong. Ya. Kalau menolong pun pamrih. Wani piro kan kanane. Gelem nyolati, mau mensolati dia kalau mati. Asal ada amplopnya kan gitu. Iya. Kok aduh orang sombong tapi yang nyolatin banyak ya amplopnya anu aja. Kepaksa. Nah, ada orang itu Allah muliakan karena ketawaduannya, meskipun nggak pakai ini itu, nggak ada pamrih, nggak ada bayaran, nggak ada buruan, tapi karena dia itu tawadu, orangnya rendah hati, ya banyak yang suka. Terus, pokoknya orang sombong itu dimanapun nggak ada yang suka, nggak ada yang suka. Selalu melebih-lebihkan dirinya, selalu mengagung-agungkan dirinya. Naudzubillah. Maka Allahumma du Gusti Allah urzukna. Mugi paringi panjenengan ing kula atawadu ing sifat andap asor. Mugi-mugi Gusti Allah paringi kula sifat andap asor. Amin. Warfa'na lan mugi ngangkat panjenengan ing ingsun bihi sebab tawadu makanan ing dalam panggonan alian kang luhur. Mugi Gusti Allah niku paringi kula tempat panggenan ingkang luhur, derajat kang mulia. Amin ya rabbal alamin. Selalu ditutup babnya itu dengan doa. Niku Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari. Wa qala al-mu'alif babul hikdi wal hasad. Ganti bab. Babul hikdi utawi kiku bab nerangaken hikd, sifat mengkel. Tengene musuhi wae. Wal hasadilan drengki, hasad, dengki, setakange iri hati. Lebih dahsyat daripada sekedar iri. Ini dua penyakit hikd dan hasad ini dua-duanya ekstrim berbahaya. Perlu kita cek. Ning jero ati kula niku ana beli. Ya. Qala Allah Ta'ala, qala dawu sapa Allah Gusti Allah Ta'ala halimah haluhur Gusti Allah. Am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih. Am yahsuduna anatah pada drengki sapa wong kafir ahli kitab. Annasa ing menungsa tegese Kanjeng Nabi. Alama ing atase barang atahum maringi ing nas sapa Allah Gusti Allah min fadlihi saking kanugrahane Gusti Allah. Ayat ning Qur'ane am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Ya. Apakah kalian itu wong kafir sampean kabehku dengki ning Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini kuning wong-wong Yahudi itu betul-betul dihasudi betul. Dengki ya kira-kira. Alama atahumullahu min fadli, terhadap kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada Kanjeng Nabi, sampai didadekakan Rasul, didadekakan Nabi, diterima wong Yahudi, diterima. Pengennya dari golongan mereka mengaku keturunan Ibrahim alaihissalam, mereka mengaku keturunan Yakub alaihissalam. Yang pantas jadi Nabi itu mereka, kata orang Yahudi. Selalu melihat nih Kanjeng Nabi kok iri dengki. Katanya nanti kalau akan datang seorang Rasul dari turunan Ibrahim, turunan Yakub, maka dia akan beriman. Nyata Kanjeng Nabi turunan Kanjeng Nabi Ibrahim, tapi tetap boten gelem iman. Karena bahasud mong isun dipimpin ning
Muhammad jare wong kafir. Bener iki kula. Padahal leluhur mereka, pendahulu mereka itu juga Allah berikan kenikmatan sing awit Nabi Ibrahim terus sampai Nabi Daud, Nabi Yusuf, Nabi Yakub dan seterusnya. Artinya ayat niki general untuk ayatnya yang kanjeng Nabi, artinya mereka orang-orang kafir itu hasud kepada kanjeng Nabi, tapi ini juga ayatnya bimakna umum untuk pada setiap manusia. Jangan pernah kemudian kita iri, kita hasud terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada seseorang. Bibit-bibit al-hasad itu ya dari tidak qanaah tadi. Wa akhrajalan nyaritakeun sapa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah an Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, al hasadu tawi drengki yakulu iku mangan opo hasud al hasanati ing pira-pira kebagusan kama tak kulu kama nyenta mangan opo anaru geni al hatoba ing kayu. Dawuhipun Kanjeng Nabi, hasud niku ngeri. Bukan hanya merusak hubungan kita sesama manusia, tapi juga dampak negatifnya itu sampai tekan di akhirat. Apa sih? Al-hasadu yakulul hasanat kama takulun narul hatoba. Hasud itu bisa memakan atau menghapuskan pahala-pahala kebaikan kita, ya, sebagaimana api yang melahap kayu bakar. Ya, ingat, Kang ngendika sapa Kanjeng Nabi, ananing di Kanjeng Nabi. Ini Arab biskonlah ya, ini Arab di Mekah, Madinah. Niku Kanjeng Nabi ning kana ngatokaken hadis dawaken niki bahwa hasud niku begitu cepat memakan pahala seseorang, sebagaimana kayu bakar yang dilahap oleh api. Kata. Ning Arab kayu gampang tangel. Angel kan? Iya tadi kene. Kocrak-kocruk balik manggulo liak. Begitu juga amal soleh yang kita kerjakan. Angel tak gampang. Angel kaya dene luru kayu bakar neng jagat padang pasir kan kon. Sholat yang ngelapu, wah perjuangan. Kita ngaji abot perjuangan, kita sodako perjuangan, kita ibadah umroh, haji, zakat, sodako, tahajud. Pokoknya semuanya itu amal-amal numpuknya itu susahnya minta ampun. Sudah ditumpuk, sudah terkumpul sholatnya, sudah terkumpul pahala ngajinya, pahala sodakonya, pahala tahajudnya, baca Qur'annya, pahala ini itu dan seterusnya. Tiba-tiba hilang semua, dimakan oleh yang namanya sifat hasud. Frekuensi hasud niku mboten seneng ning kenikmatan ingkang Gusti Allah paringi dateng tiang sanes. Kita nggak seneng melihat orang lain dapat nikmat, dan kita bahkan ekstrimnya itu kita itu pengen nikmat dia itu hilang. Itu hasud. Ada orang diangkat posisinya itu yang tadinya staf biasa jadi manajer. Orang hasud, dia akan hatinya itu panas, segot. Awas sirah. Kapan waktu sirah tak tegelakan, akan saya jatuhkan kamu buat fitnah, buat rekayasa supaya ini orang jatuh di fitnah. Itu orang hasud. Beda yang hasud karo beli kenen gampang. Hasud yang paling ringan dikit. Hasud yang paling ringan kapan kula krungu ana wong oli kenikmatan kula sreset atiye iku arane hasud. Kang level bawah. Contoh Sipa motor anyar value 125.
Kopok aja. Dorong-dorong kemudian kopok. Kopok. Duit sing ndi wong gaji semono bae apa? Iya. Nembe menggawe semono bae lho bisa tuku cash. Aja-aja slot menang. Aja-aja kena oleh menang togel. Wah, ngamprak pikirannya. Ati panas umep, beli tenang. Iku level ringan. Level high-nya, puncaknya hasud itu gimana supaya kenikmatan itu hilang. Tak begal yang dalan tuh. Tak colong motor, tak rusak motor ini. Nah ini namanya hasud tingkat high class. Jadi orang hasud ini taruh di mana aja itu matanya itu mencilak terus kenikmatan orang ini. Wong kan oli apa ngos panas. Nggak tenang nih di baik. Karena matanya melek terus terhadap kenikmatan orang lain. Tanpa disadari orang yang hasud itu padahal dirinya itu sedang memprotes Allah. Lah gimana maksudnya? Karena ketika kita itu nggak terima atas nikmatnya orang lain, contoh misalkan teman kita dapat nikmat, dapat rezeki berupa mobil baru, dia mengatakan ini pasti dapat judi lah, ini dapat utang, wes bawa macem-macem, hatinya panas. Itu hakikatnya dia sedang memprotes Allah. Gimana? Maksudnya begini. Dia mengatakan bahwa, ya Allah, engkau salah. Seharusnya mobil itu milik saya. Seharusnya punya saya, jangan ke dia. Jangan ngasihnya ke dia. Berarti kan sedang memprotes Allah. Jadi sebenarnya hasud ini kekasaran yang luar biasa terhadap Allah SWT. Kita nggak terima terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Nah ini kan ngeri. Itu belajarnya juga susah. Ya, makanya kita sering sampaikan urip itu kudu melek. Aja melek bae. Watire muncul hasude, watire kula sampean kesandung ning hal-hal kang beli diduga-duga. Ana merem. Iya. Masen, enak merem-melek. Enak merem-melek. Genaheun euy. Iya. Meremelek enak. Hidup itu harus meremelek. Kalau kita kemudian ya sederhananya gini. Kita jalan-jalan. Kemudian tiba-tiba kita melihat sesuatu yang kita sukai dan kita ingini. Ya Allah, itu sarung bagus sekali. BHS masterpiece, cek harganya 4.500.000. Anak beli duitnya deleng, gawe 2 juta kurang, ya wis merem aja melek tinggal buru atlas susuk akeh. Ya. Jadi anak wayai merem. Iya. Ternyata pas lihat BHS masterpiece 4,5 juta, lihat saldo cek, masih ada 40 juta. Beli, sok melek. Sok dibeli. Jadi hidup itu yang melek. Kalau melek terus, HP saya butut. Lihat HP teman. Iya, kula HP ya 2 juta gak dorong lunas. Iya, dalam bature iPhone 17 Pro Max. Ya bener, wetenge mual-mual. Iya. Ya Allah Gusti. Jadi biasa aja lah. Itu rezeki dia punya Xiaomi 17 Pro Max. Kita baru Xiaomi 14, 15 ya sudah terima. Jangan melihat yang 17. Nanti lama-lama takutnya hasud. Awitnya kepengen dikit nih.
kepengen oli mau ngajak suwe-suwe bakal ngerasa durung mampu aja digawa-gawa ning urip engko yang ganggu ibadah mending semono baik watire berpikir kang beli-beli berusaha menghilangkan kenikmatan orang. Jadi begitulah orang hasud taruh di masyarakat gak enak tetanggaan ya ruwet baik urip sekomplek tukaran baik diaturi jamiahan diaturi marhabanan ning tanggae manjing ning jero slep iku ndeleng omah masyaallah selarak berat padang pisan granit marmer kinclok lampu kristal lamp kelom iya pas balik ning omah manjing aduh listrik 5 watt Sawang lulu. riem akeh gonggo iya atik sreset iya. Ngamuk wong hasud bahaya wong kondangan balik maning gara-gara hasud anak loh iya bisa lagi kondangan lagi rabi ya. Kang Mun bisa karo rabi ya sekarang gampang mah contoh lah ada contoh ya oli joli bebas. iya ana wong contoh Kang Mun gak rabi ya kondangan wis tekaning tempat iya iku wis ana sandingan ana deng-deng ana sambal goreng ana empal gentong macem-macem enak kabeh Toli wis karinya doke baru laki ini kecil Pak pulang gak jadi kita kondangan gak usah makan loh mah gimana ini makanan enak-enak makan dulu gak mau pokoknya sekarang pulang ngamuk wadon akhirnya balik ngomong pingsan deblak Toli bar wadon ini ya dia pas sampai rumah ini istrinya sampai rumah pingsan pas udah siuman bangun ditanya mama tuh tadi kenapa kok nggak mau makan kita jauh-jauh loh dari rumah ke tempat hajatan itu pokoknya mama hari itu nggak selera enak sekali kenapa mama tadi tuh pas masuk pintu masuk hajatan itu saya ketemu teman SMA dia cerita kalau dia sudah naik haji kalau dia itu baru saja mendapatkan bonus dari kantornya mobil baru terus saya nggak terima pak sreset hati didoyan deng-deng kan dia ya sih karena enak sih dalam kenikmatannya wong sejen angel wong hasud ruwet bos kang enak tadi benak loh wong hasud yang moodnya tadinya itu positif jadinya rubah karena gara-gara nggak terima dengan kenikmatan orang lain terus taruh nih di bawah ombak wong hasud tuh benak ruwet Temu Al-Fatihah baik. Yes. Oh sama di? Deng-deng. Wad-Dailami lan nyaritaken sapa Imam Ad-Dailami al-hasadu utawi drengki iku yufsidu rusak opo hasud al-imana ing iman kama yufsidu kaya nyentang rusak opo asibru jadam al-asala ing madu. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa hasud itu merusak iman sebagaimana buah jadam asibr brotowali yang merusak manisnya madu. Iya. Wong madu manis. Mau dipakai brotowali. Hancur rasanya. Tadi pahit. Hasud itu merusak iman. Yang tadinya itu punya iman, bisa hilang imannya gara-gara hasud. Sehingga apa? Dia iri, protes kepada Allah, bahkan punya niat jahat, bahkan sudah melakukan kejahatan terhadap kenikmatan orang lain supaya berpindah kepada kita.
Mungkin sekarang dia itu mendapatkan posisi jabatan itu, suatu saat nanti aku akan senggreng. Apa senggreng maksudnya? Sengget. Tepuk. Ya tak cukup jabatannya. Gitu ya. Sehingga apa? Sesuatu yang diharamkan pun dia tabrak. Nyakiti, menzalimi, memfitnah. Ya, pokoknya segala cara supaya kenikmatan itu berpindah kepada kita. Wong lanang rebutan wong wadon, ya li. Wadone rupane milih si A, si B ke demen. Kalau jari si B A was sira A. Kapan ana waktu sira tak sembelih. Iya, tak sembelih. Mungkin sekarang dia jadi milikku, suatu saat nanti awas. Enggak pakai tunggu janda, saya potong leher kamu. Sadis sekali kan? Orang kalau dengki begitu loh. Iya. Wong bakal dengki, wong hasud niku ya berani berbuat apa saja. Itu makanya yufsidul iman, imannya hilang seketika. Karena dia akan melakukan perkara-perkara terburuk sekalipun. Naudzubillah min dzalik. Begitu orang-orang hasud itu, masya Allah, ngeri. Ya ulangnya gue berusaha, ya maukah ditangkis dengan melatih diri kita kongkon ake-ake kona'ah. Wis terima baik, kanyan imate kanya usah, alhamdulillah. Coba wong hasud, bari wong beli hasud, gampang bedakan nih. Bature tuku mobil anyar, toli parkir, set, katon, wong hasud sih, sombong, bocah ngendi, gaji UMR kayak tuku mobil, paling kalau nyolong, kalau korupsi, wah pikirannya macam-macam. Mobilnya maju setitik ning latar, maju-maju, mundur, karangnya kita, wong hasud, ada repot wis pikirannya. Bakal wong beli hasud, ya Allah, masya Allah, kakak Jimon, subhanallah, mobilnya bagus pisan, Al-Fatihah, mobilnya aja bagus pisan kakak Jimon, masya Allah. Iya, mangga bokatan sesek parkir gono kini latar kita ya. Ya Allah, moga-moga kapan waktu kulai aku bisa nyilip, bisa jalan-jalan, muter-muter kalau mobilnya sampean. Iya, seneng nu, ada rasa seneng kono nu. Iya. Ya akhirnya orangnya juga yang dapat kenikmatan itu akan menghargai apresiasi kita, rasa syukur kita. Iya. Daripada orang hasud, orang sentimen, orang dengki pada dia. Ini bokatan nenggono je, dorong anak kanopi, mbak kita bae beda parkir kan ya. Yang kod ulanan bae lah. Iya. Ya intinya begitulah. Orang kalau sudah hasud apapun itu dia kerjakan, dia haram yang sampai betul-betul merusak iman. Nah, sebagaimana tadi dia tadinya sudah dipupuk itu amal soleh, sebagaimana orang beriman, kemudian tiba-tiba hangus semua pahala sholat, zakat, puasa, zikirnya, sholat malamnya, baca Qur'annya, semuanya itu hangus karena punya hasad. Cepat sekali hangus. Jadi percuma ana wong jeung ngerasa ahli ibadah tapi masih ngiri ning wong, masih hasud ning wong, iku ilang ganjarane. Kan eman gara-gara mekonon. Karena begitu Allah itu nggak suka orang yang begitu, karena sama dengan dia itu memprotes Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tahu siapa yang mau dikasih itu, ya sudah, itu kehendak Allah. Kita jangan ikut mengatur. Allah ngasih seseorang yang gaji 5 juta kepada siapa, ya silakan, sesuka-suka Allah kan itu. Orang dikasih 1 juta, dikasih 2 juta, 100 juta, itu haknya Allah. Kita nggak bisa mengganggu. Nah, sehingga orang yang hasud ini, selagi dia itu tidak menghilangkan sifat hasudnya, hidupnya ini ya itulah omek terus, nggak pernah tenang, Yes. Wa tabraniyu wallahu a'lam bissawab. Ada yang tanyakan? Ya. Misalkan orang yang digunakan itu, misalkan kan ada cerita yang tanah suci kan, baik dibales ya kan, berarti ning kulit itu tidak beli ning tanah suci ya gunakannya. Ya iya.
Ya makanya gitu. Allah menghinakan kepada orang yang sombong dimanapun tempatnya, itu haknya Allah. Tapi biasanya itu di tempat-tempat yang masyhur, di tempat-tempat yang seharusnya orang itu dapat kemuliaan, seharusnya orang itu dapat kehormatan, tapi justru Allah patahkan dengan kehinaan. Ya kalau tanah suci, Haramain, Makkah, wal Madinah itu punya keistimewaan. Setiap orang yang berbuat baik di sana, Allah kasih pahala yang sangat banyak, Allah lipat gandakan, bahkan di Mekah sampai 100.000 kali lipat. Sebaliknya, orang berbuat jahat di sana pun sama, Allah akan lebih ngeri membalasnya daripada orang berbuat jahat di luaran Haramain, tanah suci. Jadi nggak mesti kemudian itu hasil amal kita dari sini dibawa ke sana, enggak. Kalau kita sampai sana, andap asor, kita taubat, ya, kita hilangkan semua penyakit-penyakit hati kita sampai sana. Betapapun mohon maaf, selama kita tinggal di Indonesia, kita banyak salahnya. Kita banyak kemudian melakukan kedurhakaan, akan tapi kita berangkat ke tanah suci, ke Mekah, ke Madinah dengan penuh andap asor, taubatan nasuha, insya Allah nggak ada balasan itu. Jadi balasan itu karena kita sendiri yang berlaku kualat di sana gitu loh, berlaku kualat di sana. Jadi jangan bawa-bawa di sini. Kalau begitu nggak fair dong. Kalau bawa dari sini ternyata orang yang berangkat ini tobat gitu loh. Masya Allah mau ikut menghujami dengan kehinaan di sana, kan nggak fair. Orang dia berangkat itu dengan niat yang baik, ingin bertobat kepada Allah, sampai sana ya insya Allah Allah kasih kemuliaan. Yang penting kita berperilaku baik di sana. Jangankan di sana, orang di penjara aja itu kalau berperilaku baik bisa meringankan hukumnya kan, meringankan hukuman. Iya, kan banyak itu kasus koruptor ditangkap tiba-tiba dikeluarin, katanya itu karena mendapatkan karena dia berkelakuan baik, enak kan? Ya terserah lah itu hukum Konoha. Iya. Ada lagi yang tanyakan? Wis lah, ayah wis pada pengen ngopi. Semoga-moga nama Fatih Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.